saya ingin mengajak kita semua menggunakan hati nurani dan akal sehat kita. Mengapa umat Kristiani di perumahan tersebut melakukan Natal di rumah? Karena satu, mereka nggak punya gereja. Karena nggak punya gereja, maka mereka ingin beribadah walaupun di rumah. Seandainya mereka punya gereja atau diizinkan mendirikan gereja, mereka tidak perlu payah-payah kok beribadah di rumah atau di perumahan. Mungkin ada beberapa kendala yang mereka hadapi ketika hendak mendirikan gereja. Yang kedua, coba kita menggunakan akal sehat dan hati nurani kita. Umat yang berkumpul di rumah tersebut kan sedang beribadah. Mereka sedang merayakan Natal. Loh, apa masalahnya? Emang itu masalah? Emang itu persoalan? Wong kita ini mengadakan pesta, ngundang artis, ngundang biduan yang kadang dari pagi sampai sore sampai malam melakukan pesta, yang kadang-kadang juga berkumpul minuman keras di sana. Entah tetangga biasa-biasa saja. Ketika terjadi kegiatan yang kurang lebih itu sangat mengganggu sekali dengan lingkungan sekitar. Saya coba pernah bertanya, mengapa Bapak tidak merasa terganggu misalnya dengan pesta yang secara berlebih-lebihan diselenggarakan, memekakkan telinga, belum lagi joget-joget erotis dan lain sebagainya. Apa kata tetangga tersebut? Ya ini kan juga nggak sering-sering, cuman sesekali saja. Itu pun cuman pas pestaan. Nah sekarang begini, umat Kristiani, mereka kan tidak sering-sering. Mereka bukan dalam rangka melakukan perbuatan yang berlebih-lebihan. Mereka semua sedang beribadah. Mereka semua sedang berhari raya. Loh, apa masalahnya kemudian? Ini saya nggak masuk di logika saya dan tidak masuk di akal sehat saya. Justru saya merasa malu ketika ada orang yang mengatasnamakan Islam melakukan itu semua. Anda belajar Islam dengan siapa sih? Dan belajar Islamnya di mana gitu? Dapat dalil-dalil mana sebetulnya? Baik, saya mau lanjut ke informasi yang berikutnya. Beberapa saat yang silam sempat viral juga kejadian di Kecamatan Maja. Kita baca di portal media online juga di BBC News Indonesia. Judul beritanya, tak ada gereja di Kecamatan Maja, maka umat Kristen dilarang ibadah Natal di ruko. Ini jelas bentuk diskriminasi. Sejumlah umat Kristen di Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten, mengaku tidak mau jika diminta beribadah Natal di wilayah lain dengan alasan karena tidak ada gereja. Pelarangan ini disampaikan Bupati Lebak, Iti Oktavia Jayabaya, karena diklaim ada pihak yang keberatan kalau ruko dijadikan lokasi kegiatan ibadah lantaran tidak sesuai peruntukannya. Peneliti dari LSM Setara Institute menyebut sikap Bupati ini jelas menunjukkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Sebab hak beribadah dan beragama melekat pada setiap individu warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Pertanyaannya, mengapa masyarakat di Kecamatan Maja melakukan ibadah Natal di sebuah ruko? Mengapa mereka lakukan itu semua? Karena mereka tidak punya gereja. Mengapa mereka tidak punya gereja? Mungkin ada banyak sekali kendala yang mereka alami ketika hendak mendirikan gereja. Maka mereka memanfaatkan ruko. Dan itu boleh-boleh saja sebetulnya. Karena memang belum ada rumah ibadah. Nah, mestinya sang bupati sebagai pimpinan peka dengan persoalan ini. Kalau tak diperkenankan di ruko, ya bupati yang menyediakan fasilitas. Entah dia pinjamkan kantor kecamatan kah? Entah dia pinjamkan kantor aset pemerintah kah? Atau dia sewakan di tempat tertentu agar umat Kristiani bisa beribadah dan bisa mengadakan Natalan. Dia kan pemimpin yang harus mengayomi semua umatnya. Saya ingin mengajak kita semua berpikir dengan hati nurani dan nalar yang benar. Loh, ada apa dengan umat muslim ini? Ada orang-orang yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Islam, lalu melakukan tindakan diskriminatif terhadap agama lain. Anda sama saja sudah memfitnah ajaran Islam. Dan Anda sudah mencederai Islam yang rahmatan lil alamin. Ini perlu kita koreksi sebetulnya. Coba kita kembali ke sunnah Nabi.
keteladanan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca dalam kitab Sirah Nabawiyah. Ketika umat Kristiani Bani Najran jumlahnya 60 orang lebih berkunjung ke Madinah, disambut oleh Nabi di Masjid Nabawi. Itu pada hari Minggu itu. Pada hari Minggu disambut di Masjid Nabawi dan mereka minta izin kepada Nabi untuk melakukan kebaktian di masjid. Dan Nabi perkenankan. Beberapa sahabat sempat bereaksi untuk melarang menggunakan masjid sebagai tempat kebaktian. Maka kemudian Nabi bersabda, "Da'uhum, biarkan mereka," kata Nabi, "jangan kalian ganggu, jangan kalian usik, biarkan mereka beribadah." Malah disebutkan bahwasanya mereka semua melakukan kebaktian menghadap ke arah timur, sebagaimana kebaktian yang dilakukan oleh umat Kristiani. Nah, ini kan jelas sekali. Ini jelas sekali. Nabi loh, kekasih Allah. Dari mana sih kita belajar agama ini? Semuanya kan sumbernya dari Nabi. Nabi memperkenankan umat Kristiani melakukan ibadah sementara di Masjid Nabawi. Masjid itu loh, itu masjid. Subhanallah. Itu pemimpin yang sesungguhnya. Kemudian yang berikutnya saya ingin mempertanyakan, ada apa sih sebetulnya kok sebagian segelintir orang umat muslim ini kayaknya antipati banget dengan agama Kristen? Loh, mengapa Anda merasa iri, merasa terganggu? Apa mungkin bagi Anda Kristen itu adalah sebuah ancaman? Ini ada apa sebetulnya? Ada yang salah dengan cara beragama Anda itu. Ada yang salah dengan keimanan Anda sebetulnya. Dan ada yang salah dengan pemahaman Anda. Ada yang salah ini. Saya juga kadang-kadang kita ini sahabat tahun geger gedean di media sosial ngomongin Natalan. Ketika hari raya Nyepi nggak ada yang meributkan. Ketika hari raya Galungan nggak ada yang meributkan. Tidak ada yang kemudian mengharam-haramkan. Bahkan ketika umat beragama Buddha dan Konghucu sedang imlekan, justru umat Islam rame-rame ikut imlekan. Pada datang ke petekong, datang ke vihara. Datang ke vihara, ngarep dikasih angpau, kan begitu ya, subhanallah. Loh, nggak ada yang mengharam-haramkan. Nah, ketika Natalan rame aja setiap tahun. Ada apa? Berarti ada sentimen dong di diri kita. Ada masalah ini sebetulnya. Nah, saya hendak mengucapkan kepada umat Kristiani atas beberapa insiden terhambatnya umat Kristiani melakukan ibadah Natal pada tahun ini. Saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya ingin tegaskan bahwasanya mereka sebenarnya tidak mewakili Islam. Mereka tidak mewakili umat Islam pada umumnya. Karena mereka itu sebetulnya kelompok minoritas. Kelompok minoritas pertama, mereka yang hanya bereaksi secara emosional. Orang yang bodoh. Orang yang nggak ngerti agama. Kalau dia mengerti agama, tidak mungkin dia melakukan itu semua. Karena dalam Islam ini tidak boleh berlaku diskriminatif terhadap umat beragama lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan sekali-kali, kata Allah, kalian menghina Tuhan-Tuhan agama lain. Menghina cara beribadah umat beragama lain. Menghina ajaran agama lain. Tidak boleh. Itu di Quran loh. Coba saya ingin bertanya itu kepada para mubalik yang sok paham agama. Yang dia menceramahkan agama ini lalu dia mencaci maki agama lain. Lalu dia populer dan terkenal dengan cara mencaci maki agama lain. Anda belajar dari mana sih sebetulnya? Di dalam Islam ini dilarang kita mencaci umat beragama lain. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan, mereka tidak mewakili umat muslim. Mereka kelompok minoritas yang nggak ngerti agama. Atau yang kedua, kelompok minoritas abangan. Ini kejadian sebetulnya. Ada sebuah kejadian nih, saya nggak menyebutkan nama daerahnya. Orang mau bangun gereja dihancurkan. Begitu saya lihat yang menghancurkan itu preman-preman. Islamnya Islam KTP, sholat aja nggak pernah, kerjaannya minum tuak, kerjaannya mabok-mabok di perempatan. Lalu saya tanya, bang, kata saya, ngapa sih gagah amat ngancurin gereja? Kata dia, walaupun saya nggak pernah sholat, ngaji alif bengko aja nggak tahu, tapi kalau ada gereja di kampus saya akan saya hancurkan. Dia sesat perasaan, sesat keyakinan. Dia pikir itu benar. Dia pikir itu jihad agama. Kata saya, itu bukan jihad agama, itu sangat memalukan sendiri. Itu sangat memalukan sekali. Anda mabuk, Anda nggak kenal agama, sholat aja tidak, tapi sok merasa membela agama.
Dalam Islam tidak ada larangan umat beragama lain untuk mendirikan rumah ibadah. Kalau kita ini paham dengan Islam yang rahmatan lil alamin, justru sebetulnya kita mudahkan ketika umat beragama lain ingin beribadah menurut kepercayaannya dan untuk mendirikan rumah ibadah. Lu apa salahnya? Coba kita tampilkan, kita merujuk lagi kepada Nabi Islam yang rahmatan lil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah suka dengan yang indah-indah. Jadi kita ini punya kewajiban, punya beban moral menampilkan Islam yang indah. Tahsin suratil Islam. Menghias, memperindah wajah Islam yang sesungguhnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali semata-mata agar menjadi rahmat bagi sekalian alam. Nah, Islam agama rahmat, bukan agama arogan, bukan agama marah-marah, bukan menebarkan ketakutan dan ancaman. Jangan begitulah. Cobalah kita timbang perasaan. Seandainya kita di Amerika nggak boleh Idul Fitri, nggak boleh Jumatan di masjid. Kita Muslim minoritas di Amerika. Seandainya kita dilarang Jumatan di masjid, dilarang Idul Fitri, kan ngenes di hati. Timbang perasaan, jangan jadi arogan. Jangan mengikuti hawa nafsu. Itu hawa nafsu semua itu sebetulnya. Kemudian yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum." Dikarenakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, engkau bisa bersikap hangat kepada mereka semua Muhammad, bersikap hangat, ramah, lemah lembut, menggembirakan. Walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Seandainya engkau bersikap kasar, marah-marah, menakut-nakuti dan berhati kasar, lang faddu min haulik, niscaya mereka semua akan lari dari sekelilingmu. Ini kan sifat ajaran Islam yang dicontohkan oleh Nabi yang sesungguhnya. Satu hal lagi yang hendak saya komentari. Beberapa waktu silam misalnya di Cianjur, terkait dengan bantuan korban Cianjur, aksi kemanusiaan dari umat Kristiani berlabel gereja yang sempat ditolak di Cianjur. Loh, apa masalahnya? Ketika umat Kristiani ditanya, mengapa bantuan itu berlabel gereja? Mereka ingin membangun kesan bahwasanya umat Kristen, umat Nasrani, bahwasanya gereja itu peduli dengan kemanusiaan. Apa itu salah? Ya nggak salah. Ketika ada umat beragama Buddha peduli bencana, menggunakan atribut beragama Buddha, boleh-boleh saja. Karena mereka ingin bangun kesan Buddha itu cinta damai, peduli dengan yang lemah dan sedang terkena musibah. Begitupun umat agama Hindu ketika peduli dengan kemanusiaan. Sama dengan kita umat Muslim. Misalnya ada bencana di Kabupaten Karo seperti dulu kan. Bencana di Kabupaten Karo yang rata-rata penduduknya non-Muslim. Kita datang ke Karo misalnya memberikan bantuan dengan atribut masjid, dengan atribut beragama Islam. Apa boleh? Boleh. Loh, mengapa itu kita lakukan? Karena kita ingin menyampaikan, ada pesan di sana. Islam itu agama rahmatan lil alamin. Islam itu peduli dengan persoalan kemanusiaan. Boleh-boleh saja. Misalnya ke Nusa Tenggara Timur atau ke Papua, kita melakukan aksi kemanusiaan dengan atribut masjid, atribut beragama, boleh-boleh saja. Karena memang itu sifatnya agama. Ada dakwah di dalamnya, menyampaikan nilai-nilai moral kepedulian kita dengan sesama. Saya mengajak kepada kita semua, yuk kita berpikir dengan hati nurani dan logika yang sesungguhnya. Sekali lagi saya ingin tegaskan, beberapa insiden belakangan sama sekali tidak mewakili Islam. Karena Islam tidak pernah mengajarkan yang sedemikian rupa. Dan yang kedua, sama sekali tidak mewakili mayoritas umat Islam. Karena itu kelompok minoritas yang nggak paham agama, gagal paham agama dan bersubu pendek. Nah, tinggal dikompori oleh kelompok Wahabi. Kelompok Wahabi itu kelompok takfiri. Jangankan yang beda agama, dengan yang seagama saja dia bid'ah-bid'ahkan, dia kafir-kafirkan, dan setiap momen begini mereka memang memanfaatkan untuk menciptakan keresahan. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Abagin,
Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus dukung dalam doa dan bawa pelayanan yang kita lakukan dalam doa syafaat Bapak Ibu agar melalui pelayanan kita banyak orang dikuatkan, banyak orang dimenangkan, lebih-lebih lagi mereka yang sudah undur dari hadapan Tuhan, mereka bisa kembali kepada Tuhan yang benar, yaitu Adonai Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semuanya. Karena kita tidak akan selamat bila di luar Dia. Apalagi kita dulunya percaya kepada Dia, hidupnya baik-baik. Begitu kita meninggalkan Dia, kita bisa melihat orang-orang yang meninggalkan Yesus. Bagaimana perilakunya, bagaimana tingkah lakunya, bagaimana buah daripada kehidupan yang baru yang ada di dalam agamanya. Selalu mencoba untuk membahas agamanya yang lama, membahas Alkitab, menjelek-jelekkan Alkitab, menghina Alkitab, menghina Tuhan Yesus, menghina kekristenan, menghina gereja, menghina pendeta. Ini Bapak Ibu yang saya dapatkan di lapangan, dan tentunya Bapak Ibu melihat di media sosial. Ada banyak sekali orang yang meninggalkan Yesus. Setelah dia meninggalkan Yesus selalu membahas imannya yang lama, membahas agama yang lama. Waktu di dalam kekristenan orang tersebut tidak pernah membaca Alkitab Bapak Ibu, hanya mendengar saja Alkitab, ya. Itu pun seminggu sekali dia mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta, oleh pengkhotbah di hari Minggu. Lepas itu dia tidak pernah. Tetapi begitu dia menjadi seorang mualaf, langsung Bapak Ibu, dia membahas agamanya yang lama. Bahkan dia sangat luar biasa membahas Alkitab, luar biasa membahas firman Tuhan. Dan setiap waktu, setiap saat kita melihat orang tersebut membahas Alkitab, padahal sudah menjadi mu'alaf. Nah ini Bapak Ibu ya. Nah ini dia. Jadi dia capek-capek pindah agama, capek-capek pindah keyakinan hanya untuk membahas Alkitab. Kalau dia tidak membahas Alkitab, maka dia tidak diakui saudaraku. Ya, bisa-bisa tidak diakui saudara. Kenapa? Karena dianggap orang yang tidak paham apa-apa. Harusnya seseorang kalau sudah pindah keyakinan, pindah agama, belajar agama barunya. Belajar kitab yang diimaninya, belajar imannya, belajar agamanya, belajar kepercayaannya, dan mantapkan. Saya Bapak Ibu jarang sekali membahas kitab saya yang lama, baik di TikTok maupun di YouTube ya. Kalau dulu ya, kalau sekarang Bapak Ibu sudah tidak pernah lagi saya bahas. Ya kecuali ketika terjadi tanya jawab dan diskusi. Kalau tidak Bapak Ibu, Alkitab itu sudah sangat cukup, lebih daripada cukup bagi saya untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan teman dari seberang. Bahkan ketika saya penginjilan Bapak Ibu, saya tidak membawa kitab lain. Saya membawa Alkitab sebagai pedoman bagi hidup saya, sebagai pedoman dan petunjuk serta cahaya dalam kehidupan saya. Karena firman Tuhan itu telah mengubah perilaku saya. Firman Tuhan itu telah mengubah Bapak Ibu karakter saya, budi pekerti saya, luar biasa. Dan saya selalu bersaksi bagaimana firman Tuhan yang dihina, firman Tuhan yang diolok-olok, firman Tuhan itulah yang telah mengubah kehidupan saya, yang telah mengubah budi pekerti dan karakter saya. Karena di dalam firman Tuhan itu ada didikan yang sangat luar biasa, yang tidak pernah saya dapatkan di kitab-kitab manapun. Nah saudaraku ini kasih Tuhan. Yang kedua, saya mengucapkan selamat menyambut Natal bagi kita semuanya. Dan selamat menyambut tahun baru. Kiranya di saat perayaan Natal nantinya Bapak Ibu, dan di saat penyambutan tahun baru nantinya, kita semua dalam keadaan damai. Kita semua dalam keadaan sukacita. Dan mari kita persiapkan hati kita untuk merayakan perayaan Natal ini Bapak Ibu ya. Dan dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, ingat kita adalah terang dan garam. Kita harus menjadi berkat bagi siapapun. Harus menjadi orang yang membawa shalom ya Tuhan. Menjadi orang yang membawa damainya Tuhan. Nah itu dia saudara ya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habaget. Saudara, setiap tahun kita melihat di media sosial, ada saja yang pertama sekali haram mengucapkan Natal. Yang kedua, banyak sekali larangan-larangan perayaan Natal. Kalau
haram mengucapkan Natal, itu terserah mereka. Dan kita pun tidak pernah meminta supaya mereka mengucapkan Natal kepada kita. Tetapi yang sangat aneh bin ajaib, kita yang merayakan Natal Bapak Ibu dilarang. Padahal itu setahun sekali. Ya, setahun sekali. Tidak mengganggu siapapun. Kita tidak pakai jalan, tidak pakai lorong. Kita rayakan Natal Bapak Ibu di tempat yang sudah kita sediakan. Di gereja atau di tempat-tempat tertentu. Ya tentunya tidak akan mengganggu aktivitas masyarakat, tidak mengganggu ketertiban umum, dan tidak mengganggu siapapun, saudaraku. Tetapi dilarang. Nah, yang sangat lucu, heran, luar biasa ketika saya pikir Bapak Ibu, kita yang beribadah, kok kita harus meminta izin sama mereka? Dan yang sangat tidak masuk akal lagi Bapak Ibu, ini tiap tahun terus terulang. Dan sudah berapa kali ganti presiden Bapak Ibu. Hal ini belum ada ketegasan secara langsung dari pemerintah. Ya, tidak ada ketegasan. Karena terus terulang. Yang ada apa? Kami menghimbau kepada masyarakat. Ini terus yang ada. Kami menjamin supaya semua penganut agama boleh beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Hanya ini. Hanya kata-kata manis yang diperdengarkan oleh pemerintah kepada kita orang Kristen. Sementara terjadi di lapangan Bapak Ibu pelarangan ibadah, dan pemerintah sepertinya tidak menindaklanjuti orang-orang yang melarang ibadah ini Bapak Ibu. Hanya lewat kata-kata tanpa tindakan yang nyata Bapak Ibu. Ini yang saya lihat tidak ada tindakan daripada hukum. Tapi saudara, bila agama lain melakukan hal tersebut kepada satu agama, penistaan agama saudaraku, masuk penjara, dikerengkeng, di demo. Sudah pernah terjadi di Sumatera. Ada seorang ibu meminta dengan penuh belas kasihan supaya volume toa itu dikecilin. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini luar biasa saudaraku. Ya, luar biasa. Padahal setiap umat beragama itu sudah diatur oleh undang-undang. Tetapi itu hanya sebatas tulisan Bapak Ibu. Apakah karena kita minoritas atau apakah karena kita selama ini diam saja Bapak Ibu? Ya, kita diam. Kita tidak melawan karena kita mengedepankan kasih. Dan apakah kasih yang kita imani, kasih yang kita pahami itu adalah kasih yang sempit atau bagaimana saudaraku? Ini juga saya butuh jawaban daripada Bapak Ibu semuanya. Nanti Bapak Ibu bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan kita melihat kasih itu hanya kasih yang kalau saya perhatikan Bapak Ibu, kita ini sudah enak ya, keenakan mengatakan kita ini kasih sehingga kita ditindas terus dalam hal beribadah Bapak Ibu ya, ditindas terus saudaraku. Apakah seperti itu atau bagaimana? Silakan nanti Bapak Ibu tulis di kolom komentar ya. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang ketiga, bagaimana tanggapan kita semua setelah kita mendengar pengulasan daripada seorang ustadz tadi mengenai hal-hal yang disampaikan tersebut ya. Yang jelas Bapak Ibu, ada saja ustadz-ustadz yang tidak setuju, tidak senang ya, yang sangat mengutuk keras oknum-oknum yang melarang kita beribadah ya, oknum-oknum yang selalu melarang perayaan Natal. Ada saja ustadz yang melarang, ada saja ustadz yang tidak senang Bapak Ibu. Tapi itu hanya sedikit sekali ya. 100 belum tentu satu Bapak Ibu, 1001 bukan 101, tak 1001 ya. Nah baik saudara kasih Tuhan, kiranya video ini bisa memberikan kepada kita pencerahan dan bisa menguatkan iman percaya kita. Di akhir video saya selalu mengajak saudara semuanya supaya kita tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Apapun kata orang di luar sana tentang iman kita beriman bukan apa kata mereka, tapi kita beriman apa kata Alkitab. Baik saudaraku,
Terima kasih. Shalom alaikum Bishim Abbasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yeshua HaMashiach Ruach Kudus memberkati kita semua. Sekali lagi, selamat menyambut Natal dan Tahun Baru. Terima kasih.